unit 122 dan di sini saya akan membahas tentang elastisitas, yaitu elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Tapi sebelum ke situ, aku mau ngasih tahu dulu apa itu elastisitas. Nah, elastisitas itu merupakan pengaruh dari perubahan suatu variabel terhadap variabel lain. Nah, elastisitas permintaan itu artinya adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau permintaan. Nah, kalau elastisitas penawaran itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan atau penawaran. Nah, elastisitas ini juga sering kita sebut dengan kepekaan. Maka dari itu kita bakal membahas tentang kepekaan apabila harganya berubah, apakah perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan itu akan lebih banyak atau tidak berubah sama sekali atau tidak peka. Maka dari itu langsung aja ke materi yang pertama, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, pada elastisitas kita mempunyai rumus, yaitu E sama dengan bagi per persen delta P, atau kita juga bisa menggunakan rumus P per I dikali delta I per delta P. Nah, rumus ini berguna untuk elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Nah, elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran itu mempunyai beberapa jenis elastisitas, yaitu yang pertama itu adalah elastis. Elastis bentuk kurvanya itu landai atau seperti ini. Dan pada saat jenis elastisitasnya itu elastis, nilai E-nya sama dengan lebih dari 1. Nah, ini untuk permintaan. Kalau penawaran itu sama, dari bentuk untuk penawaran itu dari bentuk seperti ini dan pada jenis elastis itu pada perhitungan atau proses seperti ini, dia nilai Q-nya itu lebih besar, cenderung lebih besar daripada nilai D-nya. Kemudian bentuk yang kedua adalah inelastis. Nah, pada jenis inelastis ini bentuk kurvanya itu curam, seperti ini. Curam seperti ini. Dan pada penawaran itu seperti ini. Bentuk kurvanya curam dan nilai elastisnya itu kurang dari 1. Dan pada perhitungan yang seperti ini, Q-nya itu lebih kecil daripada delta Q atau persenan delta Q-nya itu lebih kecil daripada persenan delta P. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah yang ketiga, elastis. Nah, pada jenis yang ini bentuk kurvanya itu seperti ini. Bentuk kurvanya itu horizontal dan nilai E-nya itu sama dengan enggak. Nah, kemudian yang keempat itu ada inelastis sempurna, yang dimana nilai elastisnya itu sama dengan 0, dan bentuk kurvanya itu seperti ini. Bentuk kurvanya adalah vertikal. Nah, setelah 4 jenis ini masih ada satu lagi jenisnya, yaitu uniter. Yang kelima adalah uniter.
ini adalah di mana nilai E-nya itu sama dengan 1. Nilai E-nya sama dengan 1. Dan bentuk kurvanya itu tidak landai dan juga tidak curam. Nah, setelah kita membahas di sini, kita bakal langsung masuk ke contoh soal agar lebih mengerti apa maksud dari nilai E dan juga kurva elastisitas permintaan maupun penawaran. Contoh soal yang pertama itu kita ke contoh soal elastisitas permintaan dulu. Di sini aku punya soal yaitu apabila harganya sama dengan 4.000, maka jumlah permintaannya itu adalah 10. Dan apabila harganya naik menjadi P2-nya adalah 4.500, maka Q-nya adalah 8. Nah, dari sini kita bisa memasukkan ini ke rumus yang kita punya sebelumnya. Maka elastisitas sama dengan P per Q kali delta Q per delta P. P dan Q di sini itu diambil dari P1 dan juga Q1, yaitu 4.000 per 10 dikali. Nah, untuk delta Q di sini itu delta Q dapat didapatkan dari pengurangan Q2 dikurang dengan Q1, yaitu delta Q sama dengan 8 dikurang 10, yaitu sama dengan min 2. Sedangkan untuk delta P itu didapatkan dari pengurangan dari P2 dikurang P1. Delta P sama dengan 4.500 dikurang 4.000 sama dengan 500. Setelah itu dapat kita masukkan jadi min 2 per 500. Ini dapat kita coret jadi min 1, ini jadi 5, ini dapat kita coret juga min 1, dan ini 8. Maka dari itu dapat kita dapatkan jadi 8 min 8 per 5, yang hasilnya adalah min 1,6. Nah, khusus pada perhitungan elastisitas, min di sini menjadi harga mutlak, maka min di sini akan berhilang menjadi 1,6. Nah, 1,6 yang berarti adalah lebih dari 1, yang dimana apabila E lebih dari 1, maka dia akan menjadi elastis. Maka soal pertama yang saya buat ini berarti adalah elastis. Nah, setelah dari sini dapat kita buat kurvanya. Kita punya kita punya 8, 10 berarti 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian ini 4.000 Nah, setelah kita pakai ini untuk harga dan ini untuk quantity atau jumlah, kita dapat masukin ini
lebih dari satu. Itulah mengapa bentuk kurvanya landai. Nah, kemudian lanjut kepada soal yang kedua, pada elastisitas permintaan apabila harganya turun. Di sini aku punya misalnya harga barang tersebut mulanya P sama dengan P1 sama dengan 1000. Maka permintaannya adalah 36. Nah, kemudian harganya ternyata turun menjadi P2 sama dengan 800 dan Q2-nya sama dengan 40. Setelah harganya turun, ternyata jumlah permintaannya naik. Kemudian setelah kita dapat informasi ini, kita masukkan lagi ke rumusnya, yaitu elastis sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Nah, kita masukkan itu tadi P dan Q-nya itu diambil dari P1 dan P1 1000 per 36, kemudian dikali delta Q-nya. Delta Q-nya itu diambil dari pengurangan P1 dikurang 30 delta Q-nya itu didapat dari pengurangan dari Q2 dikurang Q1. Kemudian delta P-nya juga seperti itu, yaitu pengurangan dari P2 dikurang P1. P2 dikurang P1 dengan 800 dikurang 1000 sama dengan 200 sama dengan min 200. Kemudian kita masukkan di sini delta Q-nya 4 per min 200. Kemudian ini bisa dicoret 5 ini 1. Kemudian 5 ini 1, ini jadinya 20 per 36 sama dengan 0,5. Dimana pada 0,55 itu kan kurang dari 1, maka nilai elastisitasnya 0,25. Maka nilai elastisitas kurang dari 1. Yang berarti pada soal ini ternyata terjadi kondisi inelastis. Nah, kemudian dapat kita gambarkan tulisannya. Ini dan di sini tiga. Nah, kemudian kita bisa tarik garis. Pada saat harganya 1000, maka permintaannya 36.
pada saat harganya turun menjadi 800, maka permintaannya turun. Maka dapat kita gambarkan kurva elastisitas permintaannya seperti ini. Nah, dapat kita lihat bahwa kurva yang kita dapat dari soal kedua ini itu adalah curam. Kenapa? Karena nilai elastisitasnya itu kurang dari 1 atau 0,55, yang berarti E-nya kurang dari 1, dan kondisi ini merupakan kondisi inelastis, di mana kurvanya curam dan juga E-nya kurang dari 1. Nah, setelah kita membahas contoh soal elastisitas permintaan, sekarang kita akan membahas contoh soal elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini, aku punya soal apabila harga pada saat itu atau B1 ya sama dengan 5.000, maka jumlah barang yang ditawarkan itu 20. Dan pada saat harganya turun, B2-nya menjadi 4.200, maka jumlah penawarannya itu turun menjadi 10. Nah, setelah kita dapat informasi ini, sama seperti sebelumnya, kita dapat masukkan ke rumus yang kita punya, yaitu E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Nah, kita masukkan 5.000 per 20 dikali delta Q-nya sama seperti tadi. Delta Q kita dapat dari pengurangan Q2 dikurang Q1 sama dengan 10 dikurang 20 sama dengan min 10. Terus delta P-nya sama dengan itu pengurangan dari P2 dikurang P1, itu P2 dikurang P1 sama dengan 4.500 dikurang 5.000 sama dengan min 500. Maka kita masukkan ke sini, yaitu min 10 per min 5.000. Maka kita ini coret dan 500 salah. Maka ini dicoret jadi 1, ini jadi 10, ini dicoret jadi min 1, ini 2 sama dengan 10 per 2, yaitu sama dengan 5. Nah, di sini setelah mendapatkan nilai E-nya atau elastisnya itu 5, maka 5 kan lebih dari 1. Maka kondisi pada soal ini artinya adalah elastis. Karena nilai E-nya itu lebih dari 1. Nah, setelah mendapatkan informasi ini, kita langsung ke kurvanya, yaitu 10, 20, 30, terus 40, 40, 500, 5.000. Nah, kita tarik garis, itu apabila harganya 5.000, maka permintaannya adalah barang yang ditawarkan adalah 20. Nah, ketika harganya 4.500, maka jumlah barang yang ditawarkan
adalah 10. Maka dapat kita tarik garis seperti ini. Nah, bentuk kurva yang kita dapatkan itu ternyata kurvanya landai. Kenapa? Karena pada soal ini yang kita dapatkan nilai elastisnya tadi lebih dari 1, yang berarti kondisinya adalah elastis. Maka dari itu kurvanya tentu saja bakal landai seperti ini. Nah, setelah dari soal yang pertama tadi, kita bakal membahas soal kedua dari elastisitas penawaran, yaitu apabila harganya naik. Kalau tadi kan harganya turun. Nah, kalau ini harganya naik, misalnya harga barang atau B1 sama dengan 100 perak, maka jumlah barang yang ditawarkan itu Q-nya sama dengan 200. Itu ini 1000 ya, nah 1000. Nah, kemudian pada saat harganya naik atau B2-nya sama dengan 3000, maka Q2-nya sama dengan 300. Nah, setelah dapat ini, kita dapat masukkan ke rumus yang tadi juga. Itu adalah elastisitas sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P sama dengan 1000 per 200 dikali delta Q-nya dapat dari Q2 dikurang Q1 sama dengan 300 dikurang 200 dikurang 200 sama dengan 100. Kemudian delta P-nya sama dengan 3000 dikurang 1000 dikurang 1000, maka dapat 2000. Nah, kemudian ini kita masukkan 100 per 2000. Dapat kita coret ini dengan ini, yang 2 dan 1. Ini dicoret juga, yang 1 dan ini 2. Maka dari itu kita dapatkan nilainya itu adalah 1 per 4 atau sama dengan 0,25. Nah, gimana pada hasil yang kita dapat 0,25 ini kita ketahui bahwa nilai elastisitas pada soal ini adalah kurang dari 1. Elastisitas kurang dari 1. Maka dari itu apabila nilai elastisitasnya kurang dari 1, maka kondisi ini yang terjadi adalah inelastis. Nah, pada inelastis ini kita langsung gambarkan ke kurvanya, yaitu kita buat dulu titiknya. Titik itu 100, 200, 300, 400. Kemudian 1000, 2000, 3000. Nah, kemudian kita tarik garis. Pada saat harganya 1000, maka jumlah barang yang ditawarkan itu 200. Ini di sini. Dan kemudian pada saat harganya 3000, Q-nya itu naik jadi 300. Nah, pada saat kita tarik garis, maka dapat kita lihat bahwa kurva ini yang dihasilkan dari soal ini adalah bentuknya curam. Kenapa? Karena kondisinya adalah inelastis dan nilai B-nya itu kurang dari 1. Sekian
sekian pembahasan tentang elastisitas permintaan dan penawaran dari saya. Apabila saya ada salah kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi